Siapa yang tidak mengenal nama besar Cut Nyak-Dien? Pahlawan wanita asal Aceh yang menghabiskan hidupnya untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus di tahun 1873 sampai dengan 1874. Saat itu Belanda mengirim 3.198 prajurit. Pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ciremen di bawah pimpinan Kohler dan berhasil menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh pun melakukan perlawanan kembali dipimpin oleh Ibrahim Lamnga, suami dari Cut Nyak-Dien. Beliau berhasil menewaskan Kohler dan meluluhlantahkan pasukannya di bulan April 1873. Namun euforia kemenangan tidak bertahan lama. Pada tahun 1874 di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, Belanda berhasil menguasai daerah Enam Mukim dan mengepung keraton Sultan. Hal ini membuat Cut Nyak-Dien dan bayinya mengungsi bersama sekelompok wanita lain ke dalam hutan pada tanggal 24 Desember 1875. Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum dan merebut kembali daerah Enam Mukim. Namun beliau tewas di medan pertempuran pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyak-Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda sampai titik darah penghabisan. Cut Nyak-Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Molabo bersama pasukan kecilnya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1905. Kondisi Cut Nyak-Dien semakin melemah karena usia, penyakit, dan matanya sudah mulai rabun. Hal ini membuat iba para pasukannya. Tahun 1905 akhir, Panglima Laut melaporkan tempat persembunyiannya kepada Belanda. Setelah ditangkap, Cut Nyak-Dien dibawa ke Banda Aceh dan mendapatkan perawatan. Penyakit rabun dan encok yang dideritanya berangsur-angsur sembuh. Namun Cut Nyak-Dien akhirnya dibuang ke Batavia selama 6 bulan. Kemudian dibuang lagi ke Sumedang, Jawa Barat. Belanda takut kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan rakyat Aceh. Kedatangan beliau di Sumedang ternyata menarik perhatian Bupati Suriat Maja. Bersama dengan Imam Agung Masjid Sumedang yang bernama Kiai Haji Ilyas, mereka menyadari bahwa Cut Nyak-Dien merupakan seorang pejuang dan ahli dalam agama Islam. Oleh karena itu, Cut Nyak-Dien dititipkan di rumah Kiai Haji Ilyas. Di rumah ini, Cut Nyak-Dien sering memberikan pelajaran mengaji serta syariat Islam kepada anak-anak dan ibu-ibu. Karena sikapnya yang tegas dan disegani oleh masyarakat sekitar, beliau pun diberi gelar sebagai Ibu Prabu atau Ibu Suci. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak-Dien meninggal karena usianya yang sudah tua. Oh, jadi ini Pak, jadi kondisi beliau pada saat hadir di sini dalam kondisi seperti ini? Betul. Subhanallah, ya Allah. Ini foto tuh di rumahnya Cut Nyak-Dien yang ada di Lampisang. Dalam pisang? Lampisang. Lampisang. Padang. Okay. Lampisang, Lampadang, Aceh. Oh, Aceh. Ya, jadi Aceh. pada saat beliau dibawa ke Jakarta, kemudian ke Sumedang sini sudah dalam kondisi seperti ini. Terus Pak, saya dengar-dengar cerita bahwasanya beliau kenapa bisa sampai buta itu karena pilihan beliau sendiri untuk membutakan kedua buah matanya, karena beliau itu saking bencinya beliau sama penjajahan VOC pada zaman itu. Di hutan lebat Aceh Timur, Cut Nyak-Dien kurang lebih 3 tahun di sana. Oke. Nah, waktu selama di hutan itu ya makanan tidak ada, tidak apa kan, tidak ada lauk, tidak ada energi, tidak ada vitamin, tidak apa. Nah, katanya Cut Nyak-Dien itu waktu itu ya sehat, segar budar. Karena lamanya kurang lebih 3 tahun di hutan, akhirnya sakit sampai matanya enggak karena tidak dapat melihat. Karena kelamaan di hutan. Namanya di hutan tempat tidur pun ya kena hujan, kena apa, makanan. Jadi bukan karena sengaja beliau membutakan kedua matanya, ya. Jadi karena memang faktor keadaan, kondisi yang memang pada saat itu akhirnya membuat beliau jadi buta dengan sendiri. Oh, iya Pak. Terima kasih banyak. Oke Pak, terus coba kita ini kan Pak, saya pengen coba lihat foto-foto beliau yang itu tuh Pak. Iya. Silakan, ya, foto-fotonya. Subhanallah, ini foto beliau. Ini kira-kira di foto ini beliau usia berapa Pak? Ini kurang lebih usia 40 tahun.
Oke, jadi lebih mudah daripada sewaktu beliau tiba di sini, ya? Betul. Pak, terus kenapa selama beliau berada di sini, dalam keseharian beliau berkegiatan apa saja, Pak? Nah, Cut Nyadin waktu di rumah sini, karena pemilik rumah ini, Uyut eyang saya itu, Pak Kiai Haji Ilyas, kan dia selaku guru ngaji. Juga ibu saya guru ngaji. Banyak yang datang ibu-ibu dari luar desa, luar kecamatan tuh banyak yang datang karena ke Masjid Agung sini. Karena Masjid Agung ini ya masjid terbesar se-Kabupaten Sumedang. Jadi banyak yang datang ke sini. Kebetulan Pak Kiai Ilyas pemilik pembuat rumah ini, dia itu selaku Imam Masjid Agung. Oh, jadi banyak mengajar ke sini. Nah, jadi banyak yang mengaji di sini, belajar ngaji ke sini. Nah, beliau ikut membantu mengajar atau beliau menyaksikan saja, Pak, orang-orang yang berkegiatan mengaji di tempat ini. Nah, Cut Nyadin seminggu, sebulan berganti tahun ke sini ya. Beliau itu kan sudah nggak bisa melihat, akhirnya suka duduk di tengah rumah sini. Oh, di sini? Ya, duduk di kursi lah. Poinnya di sini, di sini ya, Cut Nyadin itu. Terus Pak Kiai Haji Ilyas, Ibu Solosas di sini. Dia ada murid-muridnya di sini yang belajar ngaji di sini. Nah, ceritanya kok Cut Nyadin ya, kok bisa mengaji sedangkan beliau nggak melihat. Iya, betul. Nah, menurut Pak Kiai Haji Bulkini yang pernah menyaksikan ya Cut Nyadin hidup di sini, kegiatan di sini, menceritakan kepada kami. Tapi sekarang sudah wafat 14 tahun. Pak Haji Bulkini itu ya. Nah, itu Cut Nyadin waktu ada di rumah Pak Kiai Haji Ilyas di sini, dia mengajar mengaji, membantu Pak Kiai Haji Ilyas. Nah, jadi Cut Nyadin banyak membantu belajar mengajar. Jadi lagi mengajar di sini banyak yang ngaji ya, ibu-ibu, bapak-bapak nih. Namanya kan Pak Kiai Haji Ilyas sama Ibu Haji Solosas mungkin suka pergi ke kamar mandi, mau mandi, mau ambil air wudhu. Nah, pergi ke sana. Sementara di sini kan nggak ada Ibu Haji Soleh, Ibu Kiai Haji Ilyas ya, yang mengaji terus. Nah, tiba-tiba Cut Nyadin nih mendengar, Ibu, maaf, itu mahrojnya tajwidnya kurang tepat. Gitu. Subhanallah. Terus dibetulkan sama Pak Kiai Haji Ilyas, Ibu Haji Soleh. Ibu, maaf, itu salah mahrojnya. Ikut saya sedih ya, maaf. Jadi gimana? Maaf, salah itu maksudnya. Akhirnya Cut Nyadin yang meneruskan. Minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan. Akhir kesimpulannya, kok Cut Nyadin akhirnya hafal Quran. Masya Allah. Itu jadi dia hafal Quran, Cut Nyadin. Seperti itulah Cut Nyadin. Hafal Quran, Quran. Cut Nyadin. Speechless saya, pemirsa. Kalau begitu saya terima kasih banyak sekali atas penjelasan Bapak. Kami tim Mr. Tukul Jalan-Jalan sudah diperkenankan untuk tahu banyak hal dari Bapak dan mohon kiranya kami pamit, Pak. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut Nyadin itu tidak mau bercampur dengan masyarakat biasa. Kalau ada pemberian dari masyarakat, Cut Nyadin itu suka menanya, ini dari siapa? Oh gitu. Pemirsa, sekarang Ratna Anjani sudah sampai di pemakaman Gunung Gali. Ini merupakan komplek makam para Raja Sumedang yang juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Cut Nyadin. Punten, permisi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya mau nanya Bapak, posisi persis dari makam Cut Nyadin sebelah mana ya Pak? Terus kalau saya nggak salah ini kayaknya baru pintu gerbang. Pintu gerbang makamnya, ya? Iya. Kalau makamnya barangkali bisa saya bantu masuk ke sebelah sana. Oh, ini kalau saya nggak salah, ini kan area komplek pemakaman dari para leluhur pembesar kota Sumedang. Iya. Nah, yang saya heran, yang saya bingung, kok beliau Cut Nyadin bisa turut dimakamkan di sini, itu kenapa nih Pak? Karena Cut Nyadin setelah datang ke Sumedang, yang menerima itu Bupati Sumedang, Pangeran Arya Surya Atmaja. Pada tahun 1908, Cut Nyadin meninggal dimakamkan di sini. Di tanahnya Kiai Haji Sanusi. Oh, ini jadi ini tanah dari Kiai Haji Sanusi. Ya, ini tanah ini tanah kepunyaan Kiai Haji Sanusi. Kalau begitu boleh saya minta tolong Bapak hantarkan saya ke dalam. Boleh, Terima kasih banyak.
boleh saya minta tolong Bapak ceritakan ihwal perjalanan atau ihwal jalan ceritanya bagaimana kok bisa Cut Nyadin masuk ke bumi Sumedang ini, Pak? Cut Nyadin bisa ditangkap oleh Belanda oleh karena laporan seorang panglimanya sendiri. Jadi menunjukkan tempat persembunyiannya Cut Nyadin dan Cut Nyadin bisa tertangkap. Dan akhirnya dibuang ke Sumedang yang bernama Panglima Panglaut. Panglima Panglaut. Panglimanya Cut Nyadin waktu beliau ada di Aceh. Di Aceh, iya. Ya? Okay. Jadi maksudnya Panglima Panglaut melaporkan ke Belanda oleh karena kasihan. Mengingat menimbang pasukan dan bahan makanannya Cut Nyadin, pasukan Cut Nyadin semakin menipis. Dan di Sumedang Cut Nyadin walaupun matanya sudah buta, masih bisa memberikan pelajaran mengaji. Khususnya kepada ibu-ibu masyarakat kaum, umumnya kepada warga masyarakat Sumedang, sehingga mendapat panggilan sehari-hari dari masyarakat Sumedang ke Cut Nyadin memanggilnya Ibu Suci. Ibu Suci. Terus gelar dari Pangeran Arya Suryaatmaja ke Cut Nyadin memberikan gelar Ibu Perbu atau Ibu Ratu. Ibu Perbu? Ya. Ibu Perbu itu Ibu Ratu ya, Pak Ibu Ratu. Oh, subhanallah. Itu kegiatan Cut Nyadin ketika di Sumedang. Pak, terus kan banyak sekali hal ataupun pengajaran yang ditinggalkan oleh beliau, almarhum Cut Nyadin. Terus kira-kira ajaran atau pembelajaran apa yang sampai saat ini masih dilakukan atau masih dilestarikan oleh warga masyarakat Sumedang, Pak? Ya, Cut Nyadin kan di sini mengajarkan pelajaran mengaji, jadi menuntun kepada orang ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cut Nyadin itu tidak mau bercampur dengan masyarakat biasa. Kalau ada pemberian dari masyarakat, Cut Nyadin itu suka menanya, ini dari siapa? Oh gitu? Kalau dari Belanda dia nggak mau. Saya minta tolong diderekin untuk ziarah di Bu Cut Nyadin ya? Silakan, silakan. Bapak, terima kasih banyak. Saya beserta teman-teman dari tim Mister Tukul Jalan-Jalan sudah diizinkan, sudah ditemani. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya, Pak Nye. Sama-sama. Ya pemirsa, jadi saya sudah selesai untuk penelusuran saya untuk napak tilas dari sosok Cut Nyadin. Jadi saya akan melanjutkan perjalanan saya di kota Sumedang. Ikutin terus ya. Itu diceritakan di sana, begitu selesai khutbah langsung setiap pintu diserang sama kerajaan Banten gitu, tentara Banten. Disitulah terjadi yang namanya banjir darah. Masjid Tegal Kalong merupakan sebuah masjid tertua di kota Sumedang. Masjid yang dibangun pada tahun 1600 ini pernah menjadi saksi dari tragedi berdarah terjadi tepat di Hari Raya Idul Fitri. Alkisah saat Pangeran Rangga Gempol ketiga sedang melakukan sholat Id pada hari Jumat di Masjid Tegal Kalong, datanglah pasukan Cirebon dan Banten menyerang Pangeran Rangga Gempol hingga banyak memakan korban jiwa. Sumedang mengalami kekalahan telak dalam pertempuran mendadak ini. Namun Pangeran Rangga Gempol III berhasil diselamatkan. Berangkat dari hal tersebut, Pangeran Rangga Gempol mengeluarkan sabda larangan kepada seluruh pemimpin negeri untuk tidak melakukan sholat Id di Masjid Tegal Kalong apabila Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Masjid ini pun memiliki tradisi unik untuk menyambut bulan Ramadan, keramasan massal. Namun bulan keramasan biasa yang menggunakan sampo, ritual pembersihan rambut ini menggunakan tanah liat dan juga serbuk abu dari padi yang dibakar. Ritual ini dilakukan oleh hampir seluruh warga muslim di Sumedang. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini, saya masih bersama
Ustadz dan Ratnanjani. Dan sekarang saya berada di Masjid Tegal Kalong yang merupakan masjid tertua yang masih abadi di Sumedang, yang masih ada di Sumedang. Iya, secara arsitektur, secara pada saat pembangunan masjid ini sepertinya pembangunnya sudah memiliki sense of seninya tinggi sekali, ya, Pak Ustadz, ya. That's right. Terbukti dari gaya arsitekturnya. Sirkulasi udaranya itu sangat cerdas sekali. Jadi tidak butuh bantuan dari kipas maupun AC, tapi ini lebih lapang, lebih bersih. Anandofatu minal iman. Jadi luar biasa sekali. Nah, kita penasaran nih, gimana Mas kalau kita masuk? Boleh. Bismillah dulu. Iya. Terima kasih. Yuk kita mencapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Bahre. Bapak Bahre. Ini Pak Bahre, monggo Pak Bahre. Iya. Pak Bahre, ini majelis sangat luar biasa sekali. Iya. Kenapa kok warnanya putih ini, maaf nih. Jadi kalau warna putih sebagaimana Mas tahu, kalau warna putih itu adalah warna yang paling bersih. Gitu. Memang ciri khasnya rata-rata hijau ya. Iya. Jadi saya memilih putih karena memang putih itu baik. Gimana Pak Ustadz? Insya Allah memang bisa memang seperti itu. Putih berarti bersih, suci, jadi normal. Itu normal karena kalau bersih suci itu secara harfiah di dunia. Ya. Tapi kalau yang hijau itu harfiahnya di surga. Oh, subhanallah. Tapi di sini sama. Ya, saya melihat secara artistiknya saja. Warna putih itu kebetulan warna favorit saya, jadi saya melihatnya sih ya indah aja. Sangat indah. Boleh diizinkan? Silakan. Pak, jadi dari tadi itu ada yang mengganjal di saya gitu, nggih Pak, nggih. Saya dengar gitu dari masyarakat bahwasanya ada semacam larangan, kalau boleh dikatakan larangan, mungkin larangan dari Bupati sini bahwasanya pada hari raya Idul Fitri itu dilarang untuk melakukan sholat Id di tempat ini, di masjid ini. Kenapa begitu, Pak? Jadi sejarahnya begini, karena dianggap kerajaan Sumedang akan tumbuh lagi, di sini ada satu kecemburuan kepada Mataram ya, bahwa Sumedang kok dibiarkan seperti itu. Akhirnya kerajaan Banten menyerang. Ini mencari suasana yang katakanlah tidak bersiap-siap. Karena pada cari lengahnya. Cari lengah, gitulah kira-kira. Terjadilah pada tanggal 18 November tahun 1678 pas hari Jumat, pas hari raya Idul Fitri. Gitu. Kan otomatis orang sholat bawa senjata enggak? Iya. Enggak. Itu diceritakan di sana, begitu selesai khutbah langsung setiap pintu diserang sama kerajaan Banten, itu tentara Banten. Disitulah terjadi yang namanya banjir darah. Pangeran Braga Gempol itu sendiri berhasil lolos dan lari ke Indramayu, lantas ke Batavia. Di sana beliau memberikan ultimatum kepada seluruh bupati yang menggantikan saya. Kalau hari raya jatuh hari Jumat, khusus bupati loh gitu. Janganlah sholat Id di Masjid Besar Tegal Kalong. Itu sejarah. Nah, gimana Pak Ustadz? Ini luar biasa ceritanya, menarik sekali. Monggo. Dengan kejadian seperti itu, bagaimana?
Sebenarnya kalau dilihat itu kita orang Timur, khususnya orang Jawa atau orang Sunda, hampir mirip. Itu sesuatu kejadian itu seperti kayak diingat-ingat terus. Jadi seperti kesannya petunjuk, kesannya. Jadi jangan kita terpaku atau terpancing dengan anjuran, walaupun anjurannya itu baik. Anjurannya baik loh ya. Tetapi dilihat dari syariat nggak ketemu gitu. Jadi kalau memang mau sholat, sholatlah. Karena apa? Kejadian bupati yang terdahulu diserang itu sebenarnya terjadi kan pasti atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi atas izin Allah, dan bupati berikutnya pun kalau beliau hari Jumat itu Id, kalau mau sholat insya Allah nggak akan terjadi deh kayak gitu. Karena memang setiap orang kejadiannya beda-beda. Saya dengan Mas Tukul beda, Mas Tukul dengan Mbak Ratna, nah ini saya juga nggak tahu nih. Sama, senyawa, satu gelombang. Saya sama beliau juga beda. Oh ya. Luar biasa. Analisnya loh. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang sekarang bupati mau hari Jumat silahkan. Insya Allah tetap kalau niatnya lillahi ta'ala nggak ada apa-apa. Amin. Kun fayakunnya positif. Insya Allah. Nah, Bapak mau nanya nih Pak. Konon ceritanya banyak yang sholat di sini itikaf gitu. Ini gimana? Jadi salah Itikaf itu istilahnya tinggal di masjid. Istilahnya kalau yang namanya itikaf itu banyak. Lo lihat sekarang aja yang ada. Oh iya. Jadi beliau ini sedang itikaf ya? Boleh gitu ya? Boleh. Tentu saja dengan izin dulu kan. Kalau tidak siapa itu? Oh iya. Betul. Nah, belum kita nanya, kita ngucapin terima kasih dulu. Iya, boleh. Bapak, ucapin terima kasih atas waktunya dan mohon maaf pada untuk bahasa perilaku yang kurang berkenan tim di seluruh jalan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Richard di seluruh alam. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sebelum nanya, kita tanya dulu, Pak Ustadz, iktikaf itu apa? Iktikaf itu insya Allah artinya sendiri berdiam diri di masjid. Berdiam diri. Tapi karena memang kalau hanya berdiam diri itu kesannya kurang manfaat. Dari saudara-saudara kita atau kita sendiri boleh baca Quran, boleh kemudian zikrullah, jadi mengingat kepada Allah. Jadi jangan mengingat sesuatu hubungannya dengan dunia. Jadi zikrullah, kemudian apalagi, kemudian muhasabah, evaluasi. Jadi mumpung ini di bulan Ramadan, kita berdiam diri di masjid ini memang fokus untuk evaluasi, mencoba untuk merubah kekurangan-kekurangan kita. Yang dulunya kita itu mamanya suka dolim, belajar untuk tidak, suka nangis, belajar untuk tegar. Jadi kalau mau doa nggak perlu melalui media putih. Jadi langsung doa pada Allah, masih di tempat sajadah, doa pada Allah. Allah Maha mendengar. Nanya ini, sudah berapa tahun Bapak iktikaf di sini? Berapa lama di tempat? Baru 4 hari. 4 hari. Kalau 2 hari? 2 hari. Maaf, ada hubungan apa ini? Saya ingin Saudara penyakit. Oh, ingin sembuh dari penyakit. Hubungan sama beliau? Adik kakak. Oh, mirip ya. Kakaknya yang mana? Kalau boleh tahu nih, Bapak dan Ibu nih beriktikaf itu tujuannya apa sih? Tadi kan pengen sembuh ya. Kalau Bapak itu? Pertama, saya ini pengen dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, terus ada sesuatu di badan saya yang nggak enak, yang mudah-mudahan dengan beriktikaf bisa sedikit agak mengurangi sakit. Amin. Kalau Ibu? Jadi ada ketenangan.
Iya, medis. Sakit apa kok boleh tahu? Sejak tahun 2004 punya penyakit kolesterol dan darah tinggi. Kolesterol. Itu banyakan kambing tuh. Ya, Pak Ustadz. Mbak Rana jadi mau nanya apa Pak? Monggo. Monggo Pak Ustadz kenal. Bu Ani, ya, kalau memang sejak tahun 2004 ya, sampai sekarang kolesterol sama darah tinggi, insya Allah kalau dilihat dari sisi akhlak, kolesterol berhubungan dengan kekakuan hati. Jadi tipikal Bu Ani ini kalau diberi nasihat di sininya no. betul. Nah, yang kedua apa, darah tinggi tadi. Nah, darah tinggi itu insya Allah akan muncul jika ibu itu jengkel tapi diem, tersimpan. Kalau ibu nanti marahnya keluar, insya Allah penyakitnya jantung koroner. Cara untuk kembali sembuh sebenarnya insya Allah gampang, tinggal ibu berdoa mohon ampun, istighfar dulu, astagfirullahaladzim 3 kali, kemudian doa, ya Allah, jika penyakit kolesterol saya disebabkan karena kekakuan saya, jika dinasehati seringnya saya menolak, dan jika penyakit darah tinggi saya disebabkan karena jika saya jengkel atau marah seringnya saya simpan dan belum tentu hilang sehari, 2 hari, 3 hari. Jika itu salah di hadapanmu ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Terus, nah doa itu diulang lagi, astagfirullahaladzim, seperti itu. Ulang lagi terus-menerus mohon ampun, pada waktu itikaf ini mohon ampun aja. Nanti kalau sudah mulai agak tenang hati atau ibu sampai pagi sekalian subuh umpamanya, terakhir doanya cuma satu aja, ya Allah, aku mohon kepadamu berikanlah kesembuhan atas penyakit kolesterol dan darah tinggiku, amin. Insya Allah gampang. Apa boleh Pak pakai ini, pakai air minum air putih gitu? Kalau minum air putih boleh, kalau habis makan silahkan minum air putih. Maksudnya lagi berdoa. Maksudnya? Saya kan nggak tahu, Mas. Maksudnya lagi berdoa. Di depannya ada air putih. Ya kalau ibu jangan terlalu didramatisir. Jadi kalau mau doa nggak perlu melalui air putih. Jadi langsung doa pada Allah, masih di tempat sajadah, doa pada Allah. Allah Maha mendengar. Kalau Pak Dedek sendiri ada keluhan apa Pak? Ada penyakit atau apalah? Di kepala saya ini terasa panas. Panas? Ya. Ulu hati ya. Terus gimana itu Pak Ustadz? Mana Ustaz? Wah, ini agak serius nih saya. Yang di kepalanya Pak Dede ini, itu yang temennya Mas Tukul yang tiap malam. Nah, jadi inilah, iya, ini jin. Itu jin itu, Mas. Lah gimana cara solusinya? Lah, supaya nambah lagi jinnya. Lah jinnya itu nggak 1, jutaan di situ. Pak Dede, mohon maaf. Yang di kepala Pak Dede ini jin, dia nempel di kepalanya Pak Dede, ada suatu sebab. Bisa aja Pak Dede itu emosi, bisa aja yang saya lihat di dalam tubuh Pak Dede itu, yang saya perhatikan ada ilmu nih, kayaknya zaman muda dulu. Nah ilmu ini yang memancing makhluk ini nempel begitu banyak. Tapi saya nggak tahu nih, Pak Dede punya ilmu nggak sih? Ya, dari kecil waktu muda itu. Kalau dulu pernah emang waktu muda saya sering ya belajar ilmu, cuman ya bacanya ya seperti bacaannya Bismillah, lafaz Allah, Subhanallah, istighfar gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Jadi gini Pak Dede, nah ini Mas Tukul, kadang-kadang kita atau saudara-saudara kita belum memahami. Padahal kalau ilmu secara Islam itu kan yang benar itu tauhid, keikhlasan. Nah, tetapi Pak Dede ini ada bedanya.
ilmunya diambil dari membaca bismillah berkali-kali umpamanya, istighfar berkali-kali umpamanya, terus kemudian baca kulhu enggak ya Pak Dede? Betul, baca kulhu juga berkali-kali. Nah, disinilah yang harus kita luruskan lah, mumpung bulan Ramadan. Jadi kita harus ingat salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Rabbul Alamin. Nah, Pak Dede tadi kan membaca bismillah, istighfar, membaca kulhulah. Tapi bacaan beliau kayaknya niatnya untuk punya ilmu. Nah, inilah yang menyalahi ayat tersebut. Harusnya membaca Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Mau baca Al-Ikhlas, lillahi ta'ala. Mau baca Yasin, lillahi ta'ala. Setuju saya. Mau niat cari jodoh, lillahi ta'ala. Itu betul ya. Musyrik kami ya Allah, ampuni dosa musyrik kami ya Allah, lepaskanlah ilmu yang menguasai diriku ya. Nah ini gini aja Pak Dede. Gimana? Ini Pak Dede ingin sembuh? Oke. Saya akan beri doa tapi harus ngelepas nih, karena ada dua persoalan yang nempel di Pak Dede ini. Maunya juga mau nyerang yang di dalamnya Pak Dede. Udah terasa ya? Ya gitu, jadi ini harus dilepas. Nah untuk melepas dua-duanya ada satu kemungkinan yang itu lebih afdol. Ilmunya Pak Dede harus dikeluarkan lillahi ta'ala. Gimana? Lillahi ta'ala Pak Ustaz. Mau? Mau. Oke. Pak Dede saya akan bantu. Pindah Pak Ustaz sini Mas. Pak Dede, ya. Saya ajak ikrar, ngomong ketemu nih. Ya. Nanti kalau saya tanya sama Pak Dede, ikhlas, Pak Dede jawab ikhlas. Lillahi ta'ala jawab lillahi ta'ala. Pak Dede, Ibu Ani, jika di dalam tubuh Pak Dede dan Ibu Ani banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang tidak tampak mata manusia tetapi nyata sebagai ilmu. Jika makhluk tersebut masuk ke dalam tubuh Pak Dede dan Bu Ani tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, Pak Dede dan Bu Ani, hari ini lillahi ta'ala, maukah ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Dede dan Bu Ani ini ikhlas untuk dikeluarkan semata-mata karena Allah Ta'ala? Pak Dede dan Bu Ani ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan yang nempel di belakang Pak Dede, kalaupun itu dari emosional Pak Dede, maukah Pak Dede mulai hari ini memaafkan orang yang dirasa Pak Dede berbuat zalim pada Pak Dede? Dimaafkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Pak Dede mau? Mau, Ustaz. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Ya. jika di dalam tubuh kami ada makhlukmu yang tidak tampak mata manusia tetapi nyata di dalam tubuh kami, jika makhluk-makhluk tersebut masuk ke dalam tubuh kami tidak sesuai dengan syariat Islam,
Al-Quran sebagai petunjuk dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jika perbuatan saya Engkau golongkan musyrik, aku mohon ampuni dosa musyrik kami, ya Allah. Ampuni dosa musyrik kami, ya Allah. Ampuni dosa musyrik kami, ya Allah. Lepaskanlah ilmu yang menguasai diriku, ya Allah. Lepaskanlah ilmu yang menguasai diriku, ya Allah. Gimana? Sesak? Sakit di kepala, sesak di dada, di lambung. Alhamdulillah, enak. Oh, alhamdulillah. Ya. Kembali ke jalan Allah, ke tauhid ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, jaganya gimana agar tidak terjadi hal serupa ini? Monggo Pak Ustadz. Iya, kalau yang saya ketahui itu ilmu dunia ini kan insya Allah akan dikalahkan ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Boleh dengan zikrullah, boleh silahkan. Sholat yang khusyuk, karena itu tuntunan. Puasa di bulan Ramadan, membaca Quran, bersedekah, banyak sekali. Termasuk tanggung jawab kepada istri, kepada anak, jangan berbuat zalim. Nah, itu ilmu akhirat sebenarnya. Setuju. Ya. Nah, ilmu itu kalau kita boleh namakan itulah amal soleh. Nah, pada waktu amal soleh sudah cukup di hadapan Allah, karena saya sendiri nggak ngerti amal soleh itu cukup atau enggak, nggak ngerti. Tapi dalam Quran diceritakan wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi bisa aja Pak Dede ini sebenarnya bingung kenapa saya seperti ini. Nah, akhirnya beliau di masjid I'tikaf ada petunjuk. Ya alhamdulillah seperti ini. Ketemu dengan kita ini. Iya, ketemu dengan Mas Tukul. Kita izin keluar dulu, ya. Iya. Iya, sama-sama yang sabar. Ibu, ya. Bapak. Allah. Nah, oke. Yuk. Nah, pemirsa, sangat luar biasa sekali tadi cerita yang menarik, dan sudah ada buktinya. Ada dua orang yang sudah mengalami hal-hal yang mungkin mereka melakukan hal-hal yang dulu harus tidak dilakukan, tapi dia melakukan, dan alhamdulillah ketemu sama Pak Ustadz, dikasih solusi yang terbaik, akhirnya mereka sudah sedikit nyaman. Kalau dari Mbak Ratna mungkin bisa menyimpulkan. Ya, dari serangkaian perjalanan kita di Sumedang ini dan hari ini khususnya di masjid ini, begitu banyak pelajaran dan ilmu yang saya dapatkan dari penuturan dan paparan Pak Ustadz. Jadi intinya kita harus segala sesuatunya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kalau kita memang harusnya yang kita kerjakan seperti itu, ya harus seperti itu. Lurus aja. Kebenaran. Nah, pemirsa,
Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jajalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jajalan di bulan Ramadan ini di tempat yang berbeda. Saksikan terus Mr. Tukul Jajalan. Tolong nanti kalau kamu udah sampai ke Pak Kunjen, tolong kasihkan uang 5 juta. Itu ada asap hitam itu apa? Ya. Kalau dilihat lagi gini, ya itu jin. Wow.